How does that affect you? Days. 4 a day. Yeah? You don't work? We just wait around for calls and we don't even have a fucking... Halo semuanya dimanapun anda berada, salam kenal dari saya Charlie dan selamat datang di channel baru saya yang pastinya akan selalu hadir untuk menemani waktu santai anda sekalian. Dimana di sini saya akan mengupas tuntas sebuah alur cerita film untuk kalian semuanya. Ya, untuk pertama kalinya dalam channel ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Man on Fire. Man on Fire merupakan film yang bergenre action yang diadaptasi oleh novel berjudul serupa karya Quennell. Film yang tayang pada tahun 2004 ini mengisahkan tentang mantan anggota CIA yang bekerja sebagai pengawal pribadi. Ia harus menghadapi tantangan baru ketika putri seorang pengusaha otomotif ternama diculik hingga diancam untuk dibunuh. Bagaimana kisah serunya? Simak alur cerita berikut ini. Film dimulai dengan adegan seorang pria bernama John Crazy yang berada di Meksiko untuk bertemu dengan teman lamanya bernama Rayburn. Crazy adalah seorang mantan anggota elit pasukan khusus yang dulu bertugas melacak dan menyingkirkan target-target penting seperti pemimpin atau jenderal di berbagai negara. Meskipun dia memiliki kemampuan yang luar biasa, Crazy telah memutuskan untuk pensiun dari dunia pembunuhan. Ini adalah Ramos, seorang pengusaha otomotif terkemuka di Meksiko, sedang berdiskusi dengan pengacaranya Jordan tentang penurunan ekonomi dan masalah hutang keluarga yang diwariskan kepadanya. Mereka juga membicarakan kekhawatiran atas maraknya penculikan di negara itu, yang dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia. Ramos memutuskan untuk mencari seorang pengawal pribadi untuk putrinya, dan melalui Rayburn, Crazy mendapatkan kesempatan itu. Ramos kala itu terkesan dengan pengalaman militer yang diceritakan oleh Crazy, meskipun Ramos tidak menyukai kebiasaan minum minuman kerasnya. Setelah turun rumah dalam wawancaranya, putri Ramos yang bernama Pita merasa nyaman sekali dengan Crazy. Bahkan Pita memberi nama bonekanya dengan nama Crazy Bill sesuai dengan kesan kesedihan yang dirasakan oleh Crazy. Hari pertama, Crazy mulai melakukan tugasnya dengan mengantar Pita ke sekolah. Di perjalanan, Pita mencoba mendekati Crazy dengan beberapa pertanyaan, tetapi Crazy menanggapinya dengan kasar, menyatakan bahwa ia hanya ingin fokus pada pekerjaan dan bukan mengobrol. Sikap Crazy membuat Pita merasa sedih. Saat tiba di rumah, Lisa menanyakan kepada Crazy bagaimana hari pertamanya bekerja dengan Pita. Crazy dengan tegas menjawab bahwa ia dipekerjakan sebagai pengawal untuk melindungi, bukan untuk berteman. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Crazy tenggelam dalam kegelisahan dan kesedihannya. Dia merenungi masa lalunya sebagai seorang pembunuh di militer, menyesali jumlah nyawa yang telah diambilnya. Dia bertanya-tanya apakah Tuhan akan mengampuninya. Malam pun semakin larut, tetapi Crazy belum dapat tidur juga. Dia kembali minum minuman keras dan kemudian mengambil sebuah peluru yang selalu disimpannya, bermaksud untuk bunuh diri, tetapi peluru itu macet dan tidak meledak. Saat itu, seketika hujan pun turun, dan hal itu membuat Crazy semakin larut dalam kesedihannya. Di tengah malam, dia menelpon temannya bernama Rayburn, bertanya apakah mungkin sebuah peluru bisa macet. Rayburn pun menjawab bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Perbandingannya 1:1000. Di tengah guyuran hujan, Pita pun terlihat memandangi Crazy dari kejauhan. Keesokan harinya, Crazy mengantarkan Pita ke sesi latihan renang, sementara ibunya pergi ke salon. Saat dalam perjalanan, Crazy melihat melalui spion bahwa ada mobil yang mengikutinya. Melihat hal itu, Crazy pun langsung mencatat plat nomor mobil tersebut sebelum dia melanjutkan perjalanannya. Saat Pita berlatih renang untuk sebuah perlombaan, dia kesulitan mencapai posisi 3 teratas. Crazy menyadari bahwa penyebabnya adalah karena Pita terlambat masuk ke kolam karena kaget dengan suara tembakan saat start. Mengetahui hal tersebut, Crazy pun kemudian mulai melatih Pita setiap hari untuk mengatasi ketakutannya dan meningkatkan kecepatannya. Latihan rutin bersama Crazy membuat rekor renang Pita semakin baik. Saat hari perlombaan tiba, Pita yang tidak didampingi orang tuanya karena mereka sedang bekerja di luar negeri, ditemani oleh Crazy. Pita pun berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Semakin lama, hubungan mereka pun semakin erat. Crazy dan Pita menjadi seperti sahabat, dengan senyum dan tawa yang sering terpancar dari wajah keduanya. Hal itu tentu membuat perubahan positif untuk
Crazy, mendorongnya untuk menghentikan kebiasaan minum dan berhenti mencoba untuk menyakiti dirinya sendiri. Hal ini semua berkat kehadiran Pita. Pada suatu hari, Crazy membawa Pita ke tempat les piano atas keinginan ayahnya. Meskipun Pita tidak tertarik pada piano dan lebih suka pada berenang. Saat Crazy menunggu di luar, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia melihat mobil dengan plat yang sama seperti yang mengikuti mereka sebelumnya. Dan benar saja, ketika Pita keluar, mobil itu pun mendekati Pita dan Crazy menembak ke udara sebagai kode. Terjadi baku tembak dan Pita berlari kembali ke dalam rumah les piano tersebut. Crazy terluka parah dan Pita malah mendekatinya, namun kemudian diculik oleh para penculik. Scene pun beralih ke rumah sakit. Di sana ada Crazy yang sedang dirawat dan ada beberapa polisi yang akan menahannya atas tuduhan pembunuhan 2 anggota polisi. Segera setelah itu, polisi mengadakan konferensi pers, tampaknya untuk sebuah tujuan pencitraan. Di antara konferensi tersebut, ada sebuah wartawan yang bernama Marina Gracia dan seorang detektif dari kepolisian yang bernama Manzano. Keduanya menyadari bahwa semua polisi yang terlibat dalam kasus penculikan ini memiliki latar belakang politik. Di kediaman Ramos, dia dan istrinya sedang sedih karena putri mereka diculik. Di sana juga ada Lieutenant Victor Quintes dari divisi anti penculikan. Kemudian, penculik menelpon dan meminta uang tebusan sebesar 10 juta dolar. Kelompok penculik tersebut menjelaskan proses transaksi dan penebusannya, lalu transaksi dilakukan. Namun, ada sebuah sabotase dalam transaksi tersebut di mana menyebabkan keponakan penculik ditembak mati. Penculik pun marah kepada Ramos dan memutuskan untuk tidak bernegosiasi lagi, menyatakan bahwa nasib Pita sudah berakhir. Scene pun kembali ke rumah sakit, di mana Manzano dan Rayburn mengamankan Crazy dan memberitahukan sebuah kebenaran bahwa polisi yang terlibat adalah bagian dari sindikat korup La Hermanda di Meksiko. Setelah Crazy merasa pulih, dia pergi ke tempat kejadian penculikan dan bertemu dengan Mariana yang bersedia membantunya dengan informasi dan sumber daya yang ada. Dengan bantuan Mariana dan Manzano, Crazy pun menemukan George Ramirez, seorang polisi korup La Hermanda. Di sana, Crazy pun langsung menginterogasinya. Dengan cara yang brutal, dia akhirnya mendapatkan info bahwa dalangnya adalah The Voice, dengan Ramirez hanya sebagai perantaranya saja. Crazy pun menembak mati Ramirez dan pergi ke diskotik di mana Ramirez menginfokan. Di sana, Crazy menemukan seorang informan di mana dia mengungkapkan bahwa tempat itu adalah markas sementara The Voice. Mereka awalnya menolak memberi informasi, tetapi Crazy memaksa dengan kekerasan. Mereka mengaku bahwa transaksi tersebut disabotase oleh Victor Fuentes, seorang polisi anti penculikan yang berkunjung ke rumah Ramos, di mana Crazy menemukan korban penculikan dan membebaskannya sebelum meledakkan tempat itu. Singkat cerita, Crazy pun bertemu dengan Mariana dan menitipkan seorang gadis kepadanya. Dia juga memberikan kartu ATM kepada Mariana untuk diperiksa transaksinya. Di sana, Mariana mengungkapkan bahwa seorang Fuentes adalah pemimpin organisasi besar yang diincar banyak orang dan memiliki pengawalan ketat. Crazy pun mulai mengamati Fuentes dan merencanakan serangannya. Dia meminta izin kepada pemilik rumah tua untuk menggunakan tempat tersebut. Setelah menyusun rencananya, Crazy berhasil menculik Fuentes dan mengancamnya dengan bom rakitan. Di sana, Fuentes pun mengaku telah mensabotase transaksi dan penggantian uang oleh Jordan. Namun, sebelum Crazy dapat menghadapi Jordan, dia menemukan Jordan telah tewas. Di rumah Jordan, Crazy menemukan bukti keterlibatan Samuel Ramos dan meminta bantuan Marina untuk menyelidiki lebih lanjut. Akhirnya, Crazy mengunjungi rumah Ramos. Setibanya di sana, Crazy pun langsung bertanya kepada Lisa tentang penculikan tersebut. Lisa pun menjawab bahwa ia tidak tahu menahu tentang hal itu. Kemudian Crazy mendekati Ramos dan menanyakan hal yang sama. Setelah Crazy menunjukkan bukti-bukti yang ada, Ramos tidak bisa mengelak lagi. Ramos pun mengakui bahwa ia dan pengacaranya telah merencanakan penculikan itu dengan tujuan mendapatkan uang tebusan yang akan digunakan untuk membayar hutang perusahaan yang sedang diambang kebangkrutan. Rencananya, Ramos akan mengambil 5 juta dolar, masing-masing 2,5 juta untuk Jordan dan Fuentes. Setelah itu, Pita akan kembali dalam waktu 2 hari. Namun, Ramos tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Ramos juga mengakui bahwa dia sendiri yang membunuh Jordan, karena Jordan yang menyarankan ide penculikan tersebut. Mendengar pengakuan itu, Lisa marah besar dan meluapkan kemarahannya kepada Ramos. Lisa tidak percaya bahwa Ramos tega melakukan semua ini kepada anaknya. Lisa kemudian menyuruh Crazy untuk menembak Ramos, tetapi di sana Crazy mendekati Ramos dan menawarinya sebuah pilihan, dibunuh atau menembak kepalanya sendiri. Crazy kemudian meninggalkan sebuah pistol dengan 1 peluru yang sebelumnya pernah digunakan Crazy untuk bunuh diri. Namun peluru tersebut macet, tetapi tidak untuk kali ini. Seketika
terdengar suara tembakan dan hal itu menandakan bahwa Ramos telah tiada. Berpindah ke adegan lain di mana Mariana berhasil menemukan identitas pemilik kartu ATM tersebut. Di sini, ia mengetahui bahwa pemimpin The Voice adalah Daniel Sanchez. Kartu ATM itu dipegang oleh istrinya, Rina Roses, yang tinggal bersama adik Daniel, Aurelio Sanchez. Sementara itu, Daniel berada di lokasi yang tidak diketahui. Crazy pun segera bergegas pergi ke rumah Rina. Sesampainya di sana, dia terkejut mendapatkan serangan mendadak dari Aurelio. Namun, Crazy tidak menyerah dan berhasil menangkap Aurelio. Crazy pun kemudian berbicara dengan Daniel melalui telepon dan menyatakan keinginannya untuk bertemu. Dan jika Daniel tidak bersedia, Crazy mengancam akan membunuh seluruh anggota Daniel, mulai dengan Aurelio, Reina yang sedang hamil 8 bulan. Di sana, Crazy menembaki jari-jari Aurelio hingga Daniel mendengarnya dan menyadari bahwa Crazy sangat serius. Daniel menjadi panik dan ketakutan karena nasib keluarganya kini berada di tangan Crazy. Daniel tahu motif dibalik tindakan Crazy dan menawarkan kesepakatan, nyawa ditukar nyawa. Ya, Crazy harus membawa Aurelio dan menukarnya dengan Pita. Crazy pun terkejut dan tidak percaya pada tawaran tersebut, mengira Daniel hanya berusaha membohonginya. Crazy pun lalu meminta Daniel untuk menanyakan kepada Pita, jika benar Pita bersamanya, siapakah nama boneka beruang milik Pita. Lalu, Daniel pun meninggalkan telepon sejenak dan tidak lama kemudian, dia kembali dengan sebuah jawaban. Dia menjawab bahwa nama boneka beruang itu adalah Crazy Bear. Hal itu membuat Crazy percaya bahwa Pita memang masih hidup. Singkat cerita, proses tukar-menukar itu pun terjadi dengan suasana kesedihan. Tak lama kemudian, Daniel membawa Crazy ke dalam mobilnya. Di dalam mobil tersebut, Crazy yang sebelumnya sudah tertembak oleh Aurelio mulai memejamkan mata dan menghembuskan nafas terakhirnya. Crazy pun meninggal dalam keadaan damai karena tujuannya telah tercapai, yaitu menyelamatkan Pita dan memeluk malaikat kecilnya untuk terakhir kalinya. Beberapa waktu kemudian, scene pun memperlihatkan di mana Manzano berhasil melacak dan menemukan Daniel Sanchez dan dia membunuhnya. Kemudian, film pun berakhir. Ya, sekian dulu video alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi film bagi Anda yang belum pernah menonton film ini. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan pastinya komentar netizen yang sangat ramah dan lucu. Saya Charlie dari Kisah Sinema. Sampai berjumpa di alur cerita selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.